Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Albar Galang Ramadan dengan NIM 24070160057. Di sini saya akan mempresentasikan tentang perkembangan kognitif dan bahasa masa kanak akhir. Latar belakang. Perkembangan kognitif masa kanak-kanak akhir menurut Piaget. Perkembangan kognitif pada masa kanak-kanak akhir menurut teori Piaget mencakup tahap operasional konkret antara usia 7 sampai dengan 11 tahun. Pada tahap ini, anak menggantikan pemikiran intuitif dengan pemikiran logis, mampu memahami konsep konkret, dan menunjukkan keterampilan logis seperti konversi, klasifikasi, dan penjumlahan. Kemampuan desentrasi juga mulai berkembang, dan menjelang pra-remaja, anak semakin mampu mengenal waktu, tanggal, bulan, tahun, serta memahami hitungan dan ukuran. Tahap operasional konkret dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama konservasi. Konservasi yaitu kemampuan anak untuk memahami bahwa suatu zat atau objek tetap memiliki substansi yang sama walaupun mengalami perubahan dalam penampilan. Ada beberapa macam konservasi seperti konservasi jumlah, panjang, berat, dan volume. Yang kedua ada klasifikasi, yaitu kemampuan anak untuk mengelompokkan atau mengklasifikasikan benda dan memahami hubungan antar benda tersebut. Yang ketiga ada seriation, yaitu kemampuan anak untuk mengurutkan sesuai dimensi kuantitatifnya, misalnya sesuai panjang, sesuai besar, dan sesuai beratnya. Dan yang terakhir ada transivity, yaitu kemampuan anak memikirkan relasi gabungan secara logis. Jika ada relasi antara objek pertama dan kedua, dan ada relasi antara objek kedua dan ketiga, maka ada relasi antara objek pertama dan ketiga. Selanjutnya, penerapan teori Piaget dalam pendidikan. Yang pertama, menggunakan pendekatan konstruktif dalam belajar. Piaget berpendapat bahwa anak-anak belajar paling efektif dengan cara aktif dan menemukan solusi sendiri. Mereka perlu bereksperimen dan berdiskusi, bukan hanya menerima informasi secara pasif seperti meniru guru atau menghafal. Yang kedua, melakukan pembelajaran fasilitatif. Guru yang efektif menciptakan lingkungan belajar yang mendorong siswa untuk aktif terlibat dan mengembangkan pemikiran kritis serta kreativitas. Mereka berperan sebagai fasilitator, mendengarkan, mengamati, dan mengajukan pertanyaan yang membantu siswa memahami konsep dengan lebih baik. Yang ketiga, mempertimbangkan pengetahuan dan tingkat pemikiran anak. Nah, anak-anak datang ke kelas dengan pemahaman mereka sendiri tentang dunia, termasuk tentang ruang, waktu, kuantitas, dan sebab-sebab. Yang keempat, ada penggunaan penilaian berkesinambungan. Kemajuan anak dapat dievaluasi melalui berbagai cara, seperti portofolio yang berisi karya-karya mereka, diskusi dengan anak untuk memahami strategi pemikirannya, dan penjelasan verbal atau tertulis dari anak tentang proses berpikir mereka. Yang kelima, meningkatkan kesehatan intelektual murid. Anak-anak tidak boleh dipaksa untuk belajar terlalu banyak dan terlalu dini sebelum mereka siap. Hal ini dapat membebani perkembangan intelektual mereka, membuat proses pembelajaran menjadi pasif dan tidak menghasilkan hasil yang diharapkan. Dan yang terakhir adalah mengubah ruang kelas menjadi ruang eksplorasi dan penemuan. Guru mengamati minat dan partisipasi alami siswa dalam kegiatan belajar mereka. Mereka menggunakan observasi ini untuk menentukan arah pembelajaran. Lanjut, pemrosesan informasi. Memori jangka pendek anak meningkat selama masa kanak-kanak, terbukti melalui tugas rentang memori. Perhatian anak juga berkembang pesat dan mereka lebih fokus pada informasi relevan saat memecahkan masalah. Selanjutnya yaitu perkembangan bahasa. Perkembangan bahasa adalah proses yang kompleks dan berlangsung sepanjang masa, di mana individu meningkatkan kemampuan berkomunikasi dengan menggunakan bahasa secara lebih efektif dan kompleks. Perkembangan bahasa kanak dibagi menjadi 7, yaitu yang pertama pengertian bahasa sebagai alat komunikasi. Bahasa digunakan untuk menyampaikan maksud, keinginan, dan kebutuhan kepada orang lain. Mengerti orang lain melalui komunikasi, anak mengerti orang lain dan memahami konteks sosial. Yang kedua,
perkembangan kosakata dan struktur kalimat. Nah, kosakata bertambah banyak dan isi pembicaraan sosial. Anak menguasai banyak kosakata dan dapat menggunakan hampir semua jenis struktur kalimat. Isi pembicaraan sosial ini berisi pembicaraan yang sudah bersifat sosial dan tidak egosentris lagi. Dan yang ketiga, peningkatan kemampuan analitis. Anak dapat menganalisis kata-kata, memahami kata-kata yang tidak berkaitan langsung dengan pengalaman pribadi. Lalu yang keempat, penggunaan kata kerja yang tepat. Makin meningkatnya belajar anak, mereka makin memahami bahwa kata-kata tertentu dapat memiliki lebih dari satu arti atau makna. Yang kelima, pengertian aturan tata bahasa. Anak dapat menerapkan banyak aturan tata bahasa secara tepat, menggunakan kata-kata pasif dan kalimat kondisional. Yang keenam, masa kritis perkembangan bahasa. Masa kritis perkembangan bahasa terjadi antara usia 2 tahun sampai dengan masa pubertas, yaitu 11 sampai dengan 12 tahun. Menurut Eric Landberg, periode kritisnya antara usia 18 bulan sampai dengan akil balik. Dan yang terakhir, pembelajaran bahasa yang terus-menerus. Pembelajaran bahasa tetap berlanjut baik pada tahun-tahun berikutnya hingga dewasa. Selanjutnya, bilingualisme. Bilingualisme adalah kemampuan untuk berbicara dan menggunakan dua bahasa secara efektif. Penelitian menunjukkan bahwa bilingualisme memiliki dampak positif pada perkembangan kognitif anak, termasuk peningkatan dalam berbagai aspek kemampuan mental dan bahasa. Bilingualisme ini terdapat 6 aspek penting. Yang pertama yaitu dampak positif pada perkembangan kognitif. Kinerja kognitif yang lebih baik. Anak-anak bilingual menunjukkan kinerja yang lebih baik dalam mengontrol perhatian, formasi konsep, pemikiran analitis, fleksibilitas kognitif, dan kompleksitas kognitif dibandingkan dengan anak-anak monolingual. Yang kedua, peningkatan keterampilan membaca. Kepekaan terhadap struktur bahasa membantu anak-anak bilingual dalam meningkatkan keterampilan membaca mereka. Yang ketiga, masa pubertas sebagai waktu ideal untuk belajar dua bahasa. Belajar dua bahasa sebelum masa pubertas menurut Eric Landberg, masa pubertas adalah waktu yang paling baik bagi anak untuk belajar dua bahasa sekaligus tanpa kesulitan. Jika bahasa kedua diajarkan setelah masa pubertas, anak akan mengalami kesulitan dan harus bekerja keras untuk mempelajarinya. Yang keempat, perbandingan penguasaan bahasa antara usia. Kemudahan anak dalam menguasai bahasa kedua. Anak-anak lebih mudah menguasai bahasa kedua dibandingkan remaja dan dewasa. Kemajuan awal dibanding keberhasilan akhir. Orang dewasa mungkin membuat kemajuan awal yang lebih cepat, tetapi keberhasilan akhir dalam penguasaan bahasa tidak sebaik anak-anak. Contoh kasus yang kelima ada contoh kasus di Rusia. Belajar bahasa Inggris di sekolah di Rusia, anak-anak 7 tahun mulai mempelajari bahasa Inggris, sehingga hampir seluruh warga Rusia di bawah 40 tahun dapat berbahasa Inggris. Dan yang terakhir, penurunan kemampuan aksen seiring bertambahnya usia. Kemampuan anak untuk mengucap bahasa kedua dengan aksen yang benar menurun seiringnya bertambah usia. Dengan penurunan tajam terjadi setelah usia 10 tahun hingga 12 tahun. Kesimpulannya, perkembangan kognitif dan bahasa merupakan dua aspek kunci dalam pertumbuhan anak. Dengan memahami tahapan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya, kita dapat merancang pembelajaran yang efektif dan mendukung perkembangan anak secara optimal. Terima kasih. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga teman-teman yang melihat video ini dapat memahami materi yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.